Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pendia Sibuan dengan NIM 2521104. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Nah, sebelum ke jaringan komputer, saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Nah, untuk masalah jaringan komputer, itu adalah keterhubungan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lainnya. Nah, baik itu menggunakan komputer, handphone, ataupun perangkat elektronik lainnya. Asalkan dia terhubung, itu sudah termasuk dengan namanya jaringan. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas mengenai perangkat jaringan komputer beserta seluler, antena. Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, baik. Materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai antena. Nah, pasti kawan-kawan semuanya sudah pada paham ataupun ada yang belum paham gitu apa itu antena kan. Antena ini adalah kata yang sangat umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, baik itu antena itu bisa disebut dengan antena parabola, antena TV kan, banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu juga dengan perangkat komputer, dia itu memiliki sebuah antena gitu. Nah, yang pertama itu kita akan cari istilah umum, yaitu pengertian secara umum mengenai antena. Nah, antena merupakan komponen penting dalam sebuah jaringan. Nah, dalam jaringan komputer, terutama dalam jaringan nirkabel, seperti yang kita bahas kemarin kan, jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel. Nah, antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik yang membawa data. Nah, jenis dan karakteristik antena yang dapat digunakan sangat memengaruhi kinerja dari jaringan nirkabel. Nah, jadi antena yang dimaksud di sini itu antena itu bisa sebagai receiver ataupun penerima, bisa sebagai transmitter ataupun pemancar gitu. Nah, pemancar yang dimaksud itu adalah yang mengirim data, sedangkan yang receiver itu sebagai penerima, itu dimaksud sebagai penerima dari sinyal yang dipancarkan oleh transmitter gitu. Nah, misalnya gini kan, ada sebuah jaringan. Nah, jaringan A sama jaringan B. Nah, di situ ada tersedia antena 1 dan antena 2 gitu. Nah, di mana antena 1 ini akan mengirim sinyal kepada antena 2 gitu melalui pakai antena. Nah, antena ini ada beragam juga bentuk dan karakteristiknya sesuai kecepatannya masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal antena, kita akan membahas jenis-jenis antena dulu di sini ya. Oke, baiklah. Kita akan bahas antena yang pertama, yaitu omnidirectional. Nah, antena ini ataupun antena omnidirectional ini itu dia dapat mengirim dan menerima sinyal dalam semua arah secara merata gitu. Nah, ada juga jenis antena yang namanya omnidirectional. Dia itu bisa menerima sebuah sinyal dari semua arah gitu, secara merata gitu, tidak tertuju gitu, secara merata, menyebar dia jaringannya gitu. Nah, umumnya antena direksional ini digunakan dalam jaringan WiFi rumah ataupun kantor kecil. Nah, sebagai yang kita lihat dari antena direksional ini, dia kan jaringannya merata deh, sesuai dengan kebutuhan kita dimanapun ataupun di sudut manapun kita di dalam sebuah rumah ataupun kantor. Maka jaringan direksional ini bisa mencakup perangkat kita guys. Nah, contohnya itu antena default standar yang sering terlihat pada router WiFi. Oke, baik. Kita akan membahas antena selanjutnya. Modelnya itu yang kedua, yaitu antena direksional. Antena direksional ini tidak berbeda jauh dengan omnidirectional yang awal tadi. Nah, bedanya apa? Antena direksional ini mengarahkan sinyal ke suatu arah tertentu dan memungkinkan jangkauan yang lebih jauh dan interferensi yang sangat sedikit.
Antena direksional ini mengarahkan sinyal dengan satu arah, gitu kan. Yang tadi kalau omnidirectional itu dengan mengarahkan sinyal secara menyebar gitu kan. Kalau direksional ini yang kedua, dia mengarahkan sinyal dengan satu arah tertentu gitu, tertuju dia jaringannya gitu melalui sinar elektromagnetik. Nah, umumnya digunakan dalam konteks point to point ataupun dalam satu aplikasi ruangan. Nah, misalnya kan gini, kalau konteks point to point ini adalah suatu jaringan tersendiri dia gitu, yang hanya menggunakan jaringan tertuju pada suatu wilayah tertentu, hanya satu wilayah itu aja yang kita gunakan jaringannya ataupun keperluan yang lain gitu kan. Nah, agar penyebaran jaringan ataupun jaringan itu semakin cepat gitu kalau tertuju satu jaringan yang lain gitu. Contohnya yaitu kita dapat melihat sebagai yagi ataupun parabolik ataupun antena panel gitu. Kita bahas antena yang ketiga, itu antena sektoral gitu. Antena sektoral ini mengarahkan sinyal dalam sektor tertentu gitu. Biasanya digunakan untuk menutupi area yang lebih luas dengan beberapa antena. Nah, umumnya digunakan dalam jaringan seluler, penyedia jaringan internet nirkabel. Nah, antena sektoral ini mengarahkan sinyal dalam sektor tertentu gitu katanya. Nah, biasanya digunakan untuk menutupi area yang lebih luas dengan beberapa antena. Ini agak ada persamaan dengan antena direksional ini kan. Yang tadi kan secara tertuju dia kan. Kalau ini mengarahkan sinyal dalam sektor tertentu itu bedanya itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari antena. Yang pertama itu karakteristiknya itu giant ataupun penguatan. Nah, penguatan yang dimaksud di sini yaitu mengukur seberapa baik antena dapat mengarahkan sinyal dalam satu arah tertentu. Nah, dinyatakan dalam dBi ataupun decibel isotropic. Nah, antena dengan giant tertinggi lebih fokus dalam mengirimkan sinyal yang lebih jauh, tetapi dalam cakupan yang lebih sempit gitu. Nah, giant ini karakteristik yang pertama yaitu dia memiliki tingkat fokus yang dapat mengirimkan sinyal ataupun mengirimkan sinyal lebih jauh gitu kan, tetapi cakupannya yang lebih sempit gitu. Oke, karakteristik nomor 2 yaitu polarisasi. Nah, polarisasi yang dimaksud di sini itu mengacu pada orientasi medan listrik dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Nah, polarisasi ini dapat dikatakan itu mengacu pada medan listrik gitu ataupun dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Ini mengacu pada tingkat dari gelombang elektromagnetik ataupun pemancarnya, yaitu menggunakan tanpa kabel. Nah, yang tadi yaitu gelombang elektromagnetik ini mengandung pada sinyal gitu, yang mengacu pada sinyal tertentu yang dapat dipancarkan. Polarisasi biasa ataupun bisa menggunakan secara vertikal gitu ataupun melingkar. Nah, pentingnya untuk menyelaraskan polarisasi antena pengirim dan penerima untuk optimal membuatnya bekerja. Karakteristik yang ketiga, kita akan membahas mengenai bandwidth dulu. Bandwidth dapat diartikan sebagai rentang gitu. Rentang yang dapat beroperasi secara efektif. Antena broadband dapat beroperasi baik berbagai frekuensi, sementara antena narrowband dirancang untuk rentang frekuensi tertentu. Nah, jadi bandwidth ini ada macam-macamnya juga gitu. Ada bandwidth yang menggunakan antena broadband, ada narrowband gitu. Broadband ini dapat beroperasi di berbagai frekuensi gitu. Kalau sementara narrowband, ia dirancang untuk rentang frekuensi tertentu itu. Nah, yang keempat yaitu PSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Nah,
mengukur ataupun efisiensi antena dalam mengirimkan sinyal ke dan dari perangkat. Nah, gunanya PSVR ini yaitu mengukur efisiensi yang lebih rendah untuk menunjukkan antena sinyal yang lebih efisien gitu. Nah, materi yang kedua kita akan membahas mengenai implementasi antena dalam jaringan. Oh ya, kita akan membahas poin nomor 1 yaitu Wi-Fi. Menggunakan antena omnidirectional untuk mencakup area rumah ataupun lokal ke kantor. Nah, akses point yang pertama itu dengan antena directional dapat digunakan untuk memperluas jangkauan ke area yang lebih luas dan menghubungkan dua bangunan. Nah, yang kedua yaitu Bluetooth. Nah, Bluetooth bisa menggunakan antena directional ataupun omnidirectional dengan jangkauan yang pendek gitu. Digunakan dalam perangkat komunikasi jarak seperti dekat seperti mouse ataupun perangkat ORF ataupun hubungan antara speaker yang satu dengan handphone kita gitu. Itu menggunakan Bluetooth yang disebut dengan omnidirectional gitu. Ketiga itu jaringan seluler. Menggunakan kombinasi antena sektoral dan directional untuk memberikan cakupan luas dan berkecepatan tinggi. Nah, teknologi seperti MIMO ataupun multiple input multiple output gitu menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan data. Empatnya itu jaringan luar ataupun ruangan atau outdoor networks. Antena directional sering digunakan untuk menghubungkan jaringan di antara gedung ataupun area yang luas itu. Nah, implementasi dalam jaringan mesh menggunakan berbagai jenis antena yang berbentuk untuk jaringan yang luas dan fleksibel. Jadi, kesimpulannya, antena adalah komponen vital dalam jaringan sebuah nirkabel yang memengaruhi jangkauan, kecepatan, dan kinerja seluruh jaringan. Memilih jaringan ataupun jenis jaringan yang tepat dengan memahami karakteristik seperti giant, polarization, bandwidth, ataupun PSVR sangat penting untuk memancangkan ataupun merancang optimal jaringan komputer yang efektif. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi, karakteristik antena dan jenis antena itu dapat mengaruhi gitu kecepatan internet ataupun kualitas jaringan dari sebuah jaringan kita. Oke, baik. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai internet satelit. Nah, internet satelit adalah sebuah kata yang dapat menghubungkan sebuah jaringan gitu, yang dapat memperlancar jaringan ataupun komunikasi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Secara istilah, internet satelit adalah metode mengakses internet menggunakan satelit komunikasi. Nah, ini adalah solusi yang penting untuk menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil ataupun yang sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan kabel konvensional seperti seret optik ataupun DSL. Nah, dari internet satelit ini dapat berperan penting dalam mengirimkan komunikasi untuk suatu daerah yang sangat terpencil gitu, karena dia tidak menggunakan kabel di situ kan. Nah, kalau bedanya dengan wired ataupun menggunakan kabel, dia itu membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal gitu. Kalau daerah terpencil misalnya, dia membutuhkan kabel yang sangat jauh itu untuk menuju memancarkan jaringan ataupun mengirim sinyal ke daerah tersebut gitu. Nah, kita akan melihat mengenai cara kerja dari jaringan internet ataupun internet satelit. Nah, internet satelit bekerja melalui transmisi data antara terminal pengguna ataupun VSAT ataupun dengan kepanjangan Very Small Virtual Terminal. Nah, satelit yang mengorbit bumi dan satelit stasiun bumi yang disebut dengan hub. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan permintaan ataupun mengirim permintaan. Ketika pengguna mengakses sebuah situs web ataupun mengirimkan data gitu, permintaan tersebut akan dikirim dari modem pengguna ke antena parabola. Nah, jadi misalkan kita ingin mengirim data gitu kan, maka
penggunaan mengakses sebuah situs web, misalnya www.google.com gitu, kita akan mengaksesnya, maka dia akan mengirimkan data ataupun perintahan data tersebut dikirim dari modem pengguna. Nah, modemnya itu dari perangkat kita, ke parabola. Nah, kemudian yang kedua itu transmisi ke satelit. Nah, sinyal dari antena parabola yang dikirim ke satelit yang berada di orbit geostasioner ataupun LOE ataupun Low Earth Orbit. Nah, Low Earth Orbit ini bisa dikatakan sebagai orbit yang terendah di bumi gitu kan, di atas bumi itu. Apa tujuannya? Kenapa harus rendah gitu orbitnya? Nah, kalau tujuannya gitu biar komunikasinya ataupun transmisi dan receiver dari sinyal jaringannya akan lancar gitu kalau berada di orbit low earth orbit gitu, orbit bumi yang terendah gitu. Nah, yang ketiga itu satelit ke stasiun bumi. Satelit ke stasiun bumi ataupun satelitnya menerima sinyal dan meluruskannya ke stasiun bumi yang terhubung ke internet utama. Nah, kalau ini bisa dipahami lah gitu. Satelit sinyal dapat meluruskan ke sinyal ataupun stasiun bumi yang terhubung ke internet utama. Yang keempat yaitu balik ke penggunanya. Nah, data yang diminta dari internet dikirim melalui jalur yang sama dari stasiun bumi ke satelit dan kemudian ke satelit ke antena parabola pengguna. Jenis-jenis satelit yang digunakan. Yang pertama itu Geostationary Earth Orbit ataupun GEO. Nah, berada di ketinggian 35.000 km di atas khatulistiwa. Nah, satelit ini juga memiliki latensi tinggi ataupun sekitar 600 ms ataupun karena jarak yang sangat jauh gitu. Contohnya Hawkness dan Viasat. Nah, dalam area satelit juga kita tidak hanya menggunakan jaringan internet untuk satelit gitu. Jaringan televisi juga menggunakan satelit. Ada satelit Palapa punya Indonesia gitu kan. Yang kedua itu Medium Earth Orbit ataupun MEO. Berada di ketinggian sekitar 8.000 sampai 12.000 km. Nah, latensi ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan GEO. Nah, contoh dari satelitnya itu O3B Networks. Ketiga yaitu Low Earth Orbit LEO. Berada di ketinggian sekitar 500 sampai 2.000 km. Nah, memiliki latensi yang sangat rendah, sekitar 20 sampai 40 ms. Memerlukan lebih banyak satelit untuk mencakup cakupan global gitu. Karena orbitnya sedikit itu membutuhkan banyak satelit juga untuk mengorbit di cakupan global gitu. Untuk meningkatkan literasi ataupun hubungan jaringannya gitu. Contohnya itu Starlink yang dibuat oleh Elon Musk itu, perusahaan SpaceX itu, atau OneWeb gitu. Kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jaringan internet satelit. Kelebihan yang pertama itu cakupan global, mampu menyediakan akses internet di daerah terpencil dan pedesaan yang tidak terjangkau oleh infrastruktur kabel. Yang kedua yaitu kecepatan dan penggelaran. Penggelaran di sini yaitu instalasi lebih cepat dibandingkan membangun infrastruktur kabel yang memerlukan penggalian dan pemasangan fisik. Nah, pemasangan internet satelit ini lebih mudah menggunakannya ataupun menginstalasinya dibandingkan dengan kabel yang menggunakan fiber optik gitu, yang ditanam di bawah laut gitu. Kenapa lebih mudah gitu? Karena untuk menjangkau di dalam laut ataupun menanam kabel itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Beda dengan pakai satelit. Kalau memang pakai satelit itu bisa kita rancang di suatu daerah. Kita hanya tinggal membuat titik koordinat dari sebuah satelit itu dia ingin beredar di mana gitu. Kita akan bahas mengenai kekurangan dulu. Kalau untuk membahas kekurangan jangan dipikirkan. Kita hanya tergantung kebutuhan kita saja ya untuk bagaimana kita untuk merancang suatu jaringan. Kekurangan yang pertama itu latensi tinggi, terutama pada satelit GEO. Dapat
menyebabkan keterlambatan dalam komunikasi real time. Kedua, kapasitasnya sangat terbatas gitu, ataupun bandwidth yang sedia sangat terbatas. Nah, dibandingkan dengan kabel serat optik, bisa menyebabkan kecepatan yang lebih rendah saat banyak pengguna terhubung. Nah, kalau menggunakan jaringan satelit, kita bisa apabila kita misalnya 20.000 orang ataupun dalam jumlah kapasitas tertentu gitu orang yang mengakses sebuah jaringan tertentu, maka akan menyebabkan kecepatan yang lebih rendah saat banyak ataupun banyak yang menggunakannya gitu jaringannya, istilahnya itu. Yang ketiga yaitu pengaruh cuaca ataupun sinyal bisa terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat ataupun badai. Ini bisa dikatakan sebagai gangguan juga kan, gangguan dari bencana yang kita tidak bisa terkendalikan gitu. Maka itu juga akan mempengaruhi kecepatan dan kualitas jaringan gitu. Ketiga yaitu materinya, implementasi dan penggunaan. Rumah tangga dan bisnis di daerah terpencil itu juga bisa diimplementasikan ataupun menggunakan jaringan gitu. Solusi utama bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan internet konvensional. 2. Maritim dan penerbangan. Digunakan untuk menyediakan konektivitas internet di beberapa laut dan pesawat terbang gitu. Yang ketiga, layanan darurat dan militer. Digunakan untuk berkomunikasi di daerah bencana atau dalam operasi militer yang menggunakan mobilitas tinggi yang tidak ada infrastruktur jaringan. Nah, ini bisa kan seperti tadi, kalau internet satelit kan sesuai dengan kelebihannya bisa menjangkau dengan daerah-daerah yang terpencil. Nah, untuk implementasinya itu yang tiga ini merupakan suatu pernyataan yang dikategorikan sebagai daerah yang sangat terpencil gitu. Misalnya maritim dan penerbang itu berada di yang tidak di pusat kota gitu, ataupun layanan darurat dan militer gitu, itu termasuk di daerah yang sangat terpencil gitu. Nah, penyedia layanan internet satelit yang terkenal seperti Hotnet, Viasat, ataupun Starlink, ataupun OneWeb itu merupakan contoh penyedia layanan satelit yang sangat terkenal itu. Kesimpulannya, internet satelit adalah solusi penting untuk menyediakan akses internet di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional biasa atau dengan menggunakan kabel gitu. Dengan berbagai jenis satelit dan teknologi yang terus berkembang, internet satelit juga semakin menjadi alternatif yang viabel untuk berbagai kebutuhan dan penggunaan rumah tangga hingga aplikasi militer dan maritim. Referensi, oke. Jadi dapat kita katakan sebagai internet satelit itu sangat penting untuk kebutuhan mencakup segala bidang. Ya, komunikasi itu mencakup segala bidang, itu ada bidang militer, bidang perkantoran, ataupun hanya sebatas hiburan gitu. Di daerah terpencil itu bisa menikmati jaringan internet dengan menggunakan satelit. Kita akan membahas mengenai jaringan seluler. Sebagai pengantarnya, jaringan seluler adalah infrastruktur telekomunikasi yang dapat memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel ataupun tablet untuk terhubung ke jaringan internet melakukan panggilan telepon. Jaringan ini terdiri dari berbagai komponen termasuk menara seluler ataupun base station dan jaringan inti yang bekerja sama untuk menyediakan komunikasi yang andal atau berkelanjutan gitu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai generasi-generasi dari pengembangan dari jaringan seluler. Yang pertama itu first generation ataupun 1G, 1G. Nah, itu diperkenalkan pada tahun 80-an. Nah, menggunakan teknologi analog ataupun berkecepatan rendah dan hanya mendukung panggilan suara saja. Contoh dari teknologi ini yaitu AMPS ataupun Advanced Mobile Phone System. Nah, jaringan 1G ini hanya berkecepatan rendah walaupun hanya dengan pengembangan pertama gitu kan, dan hanya mendukung panggilan suara saja. Nah,
Yang kedua itu ada 2G ataupun second generation. Nah, diperkenalkan pada tahun 90-an yang merupakan teknologi digital. Second generation ini juga menyediakan layanan SMS dan MMS selain panggilan suara, itu menyediakan pesan dengan chattingan gitu kan, seperti yang kita alami sekarang itu. Kecepatan data berkisar antara 64 kbps. Nah, di sini masih lumayan lah untuk mengirim pesan gitu kan, kalau untuk jaringan sekarang gitu. Contohnya itu teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, ataupun CDMA, ataupun code yang diperpanjang Code Division Multiple Access. Nah, yang ketiga itu ada jaringan 3G ataupun Third Generation. Nah, diperkenalkan pada tahun awal 2000-an gitu. Nah, mendukung layanan data berkecepatan tinggi, memungkinkan browsing web, video, dan video call. Nah, di jaringan 3G ini kita sudah bisa menggunakan jaringan terus untuk menghubungkan ke video ataupun mengakses suatu web, browsing, video, bahkan video menggunakan komunikasi video call gitu. Kecepatan data udah beberapa Mbps gitu. Boleh lah untuk zaman sekarang kan standar lah gitu untuk Mbps. Kecepatan ini kan udah lumayan termasuk cepat juga kalau Mbps gitu. Contoh dari teknologinya itu UMTS ataupun Universal Mobile Telecommunication System atau SPA, High Speed Packet Access. Nah, yang keempatnya itu Fourth Generation ataupun 4G itu. Nah, diperkenalkan pada akhir 2000-an menggunakan teknologi IP basis untuk komunikasi suara data. Nah, 4G ini juga menggunakan kecepatan data hingga ratusan Mbps, mendukung aplikasi video streaming dan game online. Contohnya teknologi LTE ataupun Long Term Evolution ataupun WiMAX. Nah, 4G ini tadi kan kalau 3G hanya bisa sebatas mengakses video, browsing web gitu kan. Nah, kalau 4G ini dia sudah bisa menggunakan teknologi live gitu, live gaming ataupun video streaming online gitu. Misalnya kita ingin live secara langsung bermain game gitu, maka kita hanya bisa menggunakan jaringan 3G gitu. Di sini kita tidak bisa menggunakan streamingnya. Lain lagi kalau 4G itu sudah lancar gitu untuk menggunakan streaming. Nah, sekarang ada yang terbaru yaitu teknologi 5G atau 5 generation. Nah, dia mulai memperkenalkan pada akhir 2010-an. Menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi. Ini lebih tinggi dari 4G gitu. Nah, atau hingga beberapa gigabps. Tadi kan MB, masih megabyte gitu, megabyte per second. Sekarang gigabyte per second itu kalau untuk jaringan 5G. Nah, untuk latensi rendah dan kapasitas yang sangat besar. Nah, 5G ini mendukung IoT ataupun Internet of Things dan aplikasi yang memerlukan latensi yang sangat rendah seperti kendaraan otonom. Contohnya teknologi NR ataupun New Radio. Dalam jaringan 5G ini dia sudah mendukung yang namanya IoT, Internet of Things. Kalau jaringan 4G belum mendukung IoT itu. Nah, itu bedanya. Jadi semakin tahun gitu perkembangan jaringan itu semakin terasa ya bedanya. Yang hanya dulu bisa menggunakan panggilan suara saja, sekarang bisa untuk video call, mengakses video, mengakses jaringan gitu. Nah, komponen jaringan seluler. Komponen yang pertama yaitu menara seluler ataupun cell tower, menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan komputer. Nah, menara seluler dibagi menjadi sel-sel yang mencakup area tertentu. Menara seluler ataupun cell tower ini dapat menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan seluler. Menara seluler tinggi akan dibagi menjadi sel-sel yang lebih mencakup area tertentu gitu. Kalau untuk jaringan menara seluler ini. Yang kedua itu base station atau BTS, ataupun base transceiver atau base station. Perangkat yang menangani komunikasi radio dengan perangkat pengguna. Berkomunikasi dengan perangkat pengguna melalui frekuensi radio. Nah, kalau base station ataupun BTS ini menggunakan
sebuah frekuensi radio untuk menggunakan komunikasi itu. Nah, ketiga itu ada core network. Bagian inti dari sebuah jaringan yang mengelola panggilan, pesan, data pengguna, menyediakan konektivitas ke internet jaringan yang lain. Contoh dari komponen ini yaitu OMCC atau Mobile Switching Center ataupun HR Home Location Register. Keempat itu backhaul, yaitu menggunakan base station dengan jaringan inti. Dapat menggunakan kabel serat optik ataupun gelombang mikro atau teknologi transmisi lainnya. Teknologi dalam jaringan seluler. Ada teknologi multiple access. Teknologi yang memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama. Contohnya yaitu FDMA, Frequency Division Multiple Access, atau ada TDMA, yaitu Time Division Multiple Access, atau ada juga CDMA gitu, Code Division Multiple Access. Ada OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Nah, yang kedua yaitu ada MIMO ataupun Multiple Input Multiple Output, menggunakan beberapa antena pada pengirim dan penerima untuk meningkatkan kapasitas dari dan kecepatan data. Banyak digunakan dalam teknologi 4G dan 5G. Yang ketiga itu ada carrier aggregation, yaitu menghubungkan beberapa spektrum frekuensi untuk meningkatkan kecepatan data. Dapat digunakan dalam LTE Advanced dan 5G. Kelebihan dan kekurangan jaringan dari seluler. Yang pertama itu kelebihannya dari segi mobilitas, yaitu pengguna dapat bergerak bebas dan tetap terhubung gitu. Yang kedua itu cakupannya luas, dapat terjangkau area yang luas termasuk daerah terpencil gitu. Yang ketiga kapasitas dan mendukung banyak pengguna secara simultan. Nah, selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari jaringan seluler ini, interferensi ataupun kualitas sinyal dapat terganggu oleh cuaca, bangunan, dan faktor lingkungan lainnya. Jadi jaringan seluler ini dapat diganggu oleh cuaca ataupun bencana ataupun dalam halangan bangunan gitu. Yang kedua biaya infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan seluler ini memerlukan investasi yang sangat besar. Jadi kita tidak hanya memikirkan soal biaya pasangnya gitu, tapi pemeliharaan jaringan juga kita anggarkan untuk biayanya gitu, untuk membuat misalnya kita ingin membangun sebuah jaringan gitu. Yang ketiga itu masalah keamanan. Rentan terhadap serangan keamanan seperti penyadapan dan pemalsuan sinyal. Karena sinyalnya menyebar ini, maka rentan juga untuk penyadapan dan pemalsuan sinyal. Aplikasi dan penggunaannya. Yang pertama itu komunikasi suara dan SMS, penggunaan dasar dan panggilan telepon dan pesan teks. Kedua itu internet mobile. Akses internet untuk browsing, media sosial, streaming, dan gaming. Ketiga IoT atau Internet of Things, menghubungkan perangkat pintar seperti sensor, kendaraan, dan rumah pintar. Yang keempat, layanan darurat ataupun menggunakan jaringan seluler untuk layanan darurat dan respons cepat. Masa depan jaringan seluler dapat pengembangan 5G ataupun implementasi dan ekspansi 5G di seluruh dunia. Ada juga nanti akan 6G atau 6G. Penelitian dapat pengembangan berteknologi ini jaringan generasi ke generasi yang ke-6 dapat diprediksi akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan latensi dan kecepatan kapasitas. IoT Smart Cities atau peningkatan adopsi IoT dan pengembangan kota pintar yang memanfaatkan jaringan seluler untuk infrastruktur lainnya. Kesimpulan, jaringan seluler telah berkembang pesat dari teknologi analog yang sederhana menjadi infrastruktur komunikasi yang sangat canggih yang mendukung berbagai aplikasi modern dengan pengembangan teknologi seperti 4G dan masa depan 6G nantinya. Nah, jaringan seluler akan terus memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dari jaringan mengenai seputar jaringan komputer. Semoga ilmunya sangat bermanfaat dan berguna untuk saudara sekalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And done.